Nah, video kali ini secara khusus saya mau membahas tentang beberapa pertanyaan yang sudah diajukan oleh teman-teman semua di Instagram saya beberapa waktu yang lalu. Ini contohnya. Akhirnya saya ambil titik tengahnya, di mana mereka kebanyakan tanyanya kayak gini. Kak, gimana sih caranya kita bisa dapetin prospek secara potensial dengan cara yang gratisan? Itu gimana caranya? Mayoritas teman-teman semua dari kamu semua tanyanya seperti itu. Oke, sekarang saya jawab pertanyaan itu melalui video ini. Jadi tonton video ini sampai habis. Buat kamu yang belum subscribe ke channel ini, silakan dulu. Saya kasih waktu. Klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Oke, sekarang mulai masuk ke inti materinya. Nah, secara umum, untuk bisa sukses di dunia digital, khususnya di digital marketing, bisnis online, dan lain sebagainya, teman-teman ini juga harus tahu gimana caranya kita bisa mendatangkan prospek secara potensial, secara terus-menerus setiap harinya, agar bisa menghasilkan potensi penjualan yang lebih besar dari sebelumnya. Maka yang harus diperbesar adalah gimana caranya kita menyusun strategi, mendatangkan traffic potensial, dan menciptakan audiens yang tadinya nggak kepingin produk kita, akhirnya mereka kepingin. Yang dari awalnya mereka nggak tahu produk kita apa, akhirnya mereka tahu produk kita. Itu yang harus kita pahami bagi pemula. Nah, kalau sudah ngomongin secara organik nih, pasti berhubungan dengan yang gratisan. Oke, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan secara gratis tanpa mengeluarkan budget sepeser pun untuk bisa melakukan dan mendapatkan traffic potensial secara organik. Tapi ingat, dengan cara organik ataupun menggunakan cara yang gratisan, teman-teman harus paham konsekuensinya. Yang pertama, kamu harus wajib banget bikin kontennya. Yang kedua, kamu harus secara konsisten dan persisten dalam membuat konten. Nggak asal satu hari konsisten selama seminggu. Sebulan udah bosen. 2 bulan udah bosen. Itu nggak boleh dilakukan. Kamu harus secara konsisten setiap hari. Meskipun nggak setiap hari, paling nggak konsisten. Kalau misalnya kamu masih sendiri, kamu masih belum ada tim, yang harus dilakukan adalah ya setiap hari kamu harus investasi. Yang pertama tadi kamu harus mau nggak mau, suka nggak suka, kamu harus bikin konten. Yang kedua, kamu wajib konsisten bikin konten. Yang ketiga yaitu paling nggak kamu ngerti algoritma dasar dari setiap platform digital yang kamu kuasai. Misalnya di YouTube, kamu harus paham algoritma seperti apa yang dianjurkan oleh YouTube. Salah satu contoh yang paling sederhana adalah kamu nggak bisa mereupload video orang lain ke dalam channel kamu. Kamu harus bisa membuat konten video kamu sendiri secara original. Itu kalau di YouTube. Kalau di Instagram, kamu nggak boleh posting-posting konten-konten secara berbau ras ataupun pornografi, kekerasan. Selanjutnya, kalau di TikTok, kamu harus pahami algoritmanya seperti apa. Kalau di Facebook, kamu nggak boleh posting yang berbau-bau dengan kurang lebih Instagram dengan Facebook itu sama. Kamu harus pahami algoritma dasar dari setiap platform digital. Lanjut yang keempat, kamu harus paham. Setiap kamu habis bikin konten, kamu harus meluangkan dan menginvestasikan waktu kamu. Mulai dari waktu, tenaga, untuk membangun sebuah interaksi di dalam sosial media yang kamu buat. Gunanya apa? Karena secara umum, secara khusus, sosial media adalah channel berkomunikasi. Jadi tinggal bagaimana kamu menciptakan komunikasi dengan antara platform digital dengan audiens tertarget. Jadi luangkan waktu untuk berinteraksi dengan audiens kamu untuk meningkatkan engagement mulai dari like, komen, share, lalu save ataupun yang lainnya. Kamu bisa meningkatkan cara-cara sederhana untuk meningkatkan interaksi dengan audiens kamu. Konsekuensi yang kelima yaitu kamu harus sabar dan nggak boleh nyerah di awal. Pasti sekarang kamu mikir, sabar dan nggak nyerah. Kenapa kok harus kayak gitu? Karena kamu gratisan. Pasti harus sabar dan nggak gampang menyerah. Kalau mau cepet, kamu harus pakai cara yang namanya ngiklan. Kalau mau cepet, ya ngiklan. Konsekuensinya ada lagi kalau kamu ingin cara yang cepat. Yang pertama, kamu harus siapin budget iklan kamu. Yang tadinya buat operasional aja, kamu harus siapkan budget untuk khusus promosi kamu. Yang kedua, konsekuensinya adalah kamu harus paham ilmu-ilmu marketingnya. Mulai dari cara menembak audiens, cara custom audiens, lalu kamu harus tahu behavior customer-nya, kamu harus tahu funnel-nya. Misalnya alur marketing kamu mulai dari melihat konten iklan kamu, ordernya kemana, lalu alur-alurnya itu seperti apa. Kamu harus paham hal-hal sederhana dan hal-hal yang dasar tersebut.
Yang ketiga, kamu harus rajin ngulik dari berbagai macam ilmu-ilmu yang ada di sosial media ya. Misalnya mulai dari riset kata kunci, mulai dari riset di Google Trend, di Google Keyword Planner, ataupun di kolom trending YouTube, ataupun di Instagram yang sedang trending, ataupun yang ada di TikTok. Kamu harus paham hal-hal apa yang memang sedang trending, dan kamu harus rajin-rajin riset ilmu-ilmu secara update. Karena setiap waktu, algoritma, aturan yang berlaku di dunia iklan, digital marketing, di sosial media, dan platform digital itu selalu berubah-ubah dan selalu dikembangkan dan diperbaiki setiap waktunya. Jadi kamu nggak boleh nih, misalnya bulan Januari kemarin kamu pahami tentang Facebook Ads, kamu sudah mantap, sudah berhasil mempelajari ilmu Facebook Ads. Di bulan Februari kamu belum tentu ilmu yang kamu dapatkan dari Facebook Ads ini secara 100% bisa sama di bulan Februari. Jadi kamu harus update setiap waktu untuk investasi, lagi-lagi riset dan investasi waktu ke dalam aturan dan algoritma yang berlaku di sosial media. Oke, sekarang kita balik lagi gimana sih caranya kita bisa mendatangkan traffic dan mendapatkan traffic secara besar yang potensial dengan cara yang gratisan. Ya caranya ya kamu harus mengoptimalkan sosial media yang kamu punya. Oke, terutama di Indonesia ya. Ada banyak sekali jenis platform digital dan sosial media yang disediakan secara gratis. Secara umum, yang terbesar urutan mulai 1, 2, 3, 4, secara 4 besar ini adalah, yaitu yang pertama Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok. Paling nggak kamu bisa deh pahami 4 platform tersebut. Kalau bisa 4, kenapa harus 1? Oke, kamu pahami, kamu pilih platform yang mana. Untuk awal mungkin kamu bisa terapkan sistem T ke bawah. Oke, T ke bawah. Pahami dulu platform YouTube, misalnya YouTube sampai berhasil, lalu kamu scale strateginya ke dalam platform-platform lain. Bisa juga kamu langsung optimasi semua platform, mulai dari Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok. Terserah, pilihan ada di tangan kamu. Oke, sekarang kita bahas satu persatu dari 4 jenis sosial media yang ada. Yang pertama mulai dari Instagram. Di Instagram, jenis konten seperti apa yang bisa kita optimasi, yang bisa kita optimalkan, yang bisa kita posting ke dalam Instagram. Hal apa aja yang bisa kita lakukan? Yang pertama yaitu adalah IG Story. Di Instagram Story, potensi mendapatkan hard sale ataupun kamu ingin jualan secara langsung di Instagram Story lebih besar daripada Instagram Feed. Karena untuk di Instagram Feed sekarang hanya kamu mau nggak mau termakan oleh algoritma. Pasti kamu pernah dengar dan pernah baca algoritma di Instagram kalau 10% saja yang bisa melihat konten-konten kamu setiap harinya. Untuk di Instagram Story, kamu bisa menjangkau orang lebih besar. Untuk sistem hard sale ataupun jualan secara langsung sangat cocok digunakan di Instagram Story. Yang kedua, kamu bisa manfaatkan Instagram TV, di mana kalau di feed kamu nggak bisa lebih dari 1 menit, kalau di Instagram Story nggak bisa lebih dari 30 detik ataupun lebih dari 1 menit. Kalau di Instagram TV kamu bisa mengedukasi, kamu bisa sharing-sharing lebih panjang dan lebih detail lagi melalui Instagram Story. Melalui Instagram TV. Yang selanjutnya adalah Instagram Live. Fitur ini sangat bermanfaat sekali buat pemula seperti kita yang masih gaguk ngomong, masih pinginnya langsung jualan. Instagram Live ini sangat cocok buat kamu. Karena kita di sana bisa melatih skill public speaking kita. Kita bisa melatih skill-skill cara ngomong kita, cara berjualan, cara promosinya menggunakan Instagram Live. Kita bisa manfaatkan fitur itu secara gratis. Yang selanjutnya yaitu Instagram Feed. Seperti biasa, konten kamu, toko online kamu, katalog kamu itu kumpulnya ada di Instagram Feed. Jadi kamu bisa optimasi dan optimalkan Instagram Feed kamu agar lebih menarik, agar lebih eye-catching, orang datang ke Instagram kamu itu nggak bosen, mereka bisa mendapatkan value karena mereka sudah meluangkan waktu untuk mengunjungi Instagram kamu. Nah, untuk jenis kontennya, kamu bisa memanfaatkan single post, carousel post, video post, ataupun jenis-jenis konten lainnya. Nah, untuk membuat konten yang relate dengan audiens, kamu harus memahami hashtag apa yang bisa menunjang konten kamu untuk nyampai dan bisa menjangkau audiens lebih cepat. Kamu harus pahami hashtag, penggunaan sistem algoritma di Instagram itu seperti apa. Kamu harus paham hashtagnya, paling dasar hashtagnya. Oke, saya ulangi.
Untuk di Instagram, kamu harus paham penggunaan hashtag yang relevan dan relate dengan audiens dan konten kamu itu apa. Yang selanjutnya, kamu harus membangun audiens engagement-nya seperti apa. Yang selanjutnya, kamu harus memahami sistem aturan dan algoritma di Instagram itu seperti apa. Oke, selanjutnya untuk masuk ke platform Facebook, kamu harus pahami kalau ternyata sebagian besar audiens yang ada di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube memiliki kebiasaan mereka masing-masing. Kalau di Instagram, mereka condong ke dalam jenis konten yang visual, yang berupa gambar, video, ataupun yang lainnya. Condongnya visual, lebih condong ke dalam jenis konten yang story, ataupun bercerita. Jadi, di Facebook kamu bisa mengoptimalkan setiap konten itu menceritakan sebuah cerita. Jadi, kamu harus main di headline, copywriting-nya, cara membuat storytelling, cara membuat story selling-nya itu seperti apa, dan gambar hanya sebagai penunjang. Kalian lihat gimana. Oke, sekarang kamu lihat kalau di Facebook, story-nya dulu, caption-nya dulu, baru gambar penunjang. Jadi orang akan membaca mulai dari headline, copywriting-nya, lalu melihat gambar penunjangnya. Konten yang bisa kamu terapkan di Facebook adalah mulai dari storytelling, story selling, dan juga cover selling. Dan jangan lupa kamu harus pahami algoritma, menciptakan engagement dengan audiens yang ada di Facebook. Sekarang lanjut ke platform yang ketiga, yaitu TikTok. Nah, untuk di TikTok sendiri kan ada namanya watch time. Silakan kamu pelajari algoritma TikTok yang dasar ini, gimana cara bikin orang betah nonton dari awal sampai akhir, bisa menciptakan, karena dengan banyaknya orang dan betah nonton dari awal sampai akhir, video kamu semakin besar potensi untuk direkomendasikan ke audiens yang sesuai dengan yang kamu incar. Dan jangan lupa kamu harus pahami hashtag yang relevan, hashtag yang sedang booming, konten-konten ataupun backsound musik yang bisa kamu terapkan agar konten kamu bisa relate dengan audiens kamu. Kamu harus kreatif dan menuangkan kreativitas kamu ke dalam TikTok. Jadi, jika di Instagram, kita nggak bisa nih video konten kita berikan backsound, kadang kita juga kena hak cipta. Kalau di YouTube kadang juga kena hak cipta. Kalau di TikTok kita bisa juga mengakalinya dengan mendownload ataupun menggunakan backsound musik yang sudah disediakan di sana. Selanjutnya masuk ke platform yang keempat, yaitu YouTube. Enaknya di YouTube ini kamu bisa membuat konten berupa visual, visual berupa video yang menarik, yang tidak terbatas oleh waktu. Untuk di TikTok biasanya terbatas waktu ya, rata-rata kan 1 menitan videonya. Kalau di YouTube kamu bisa membuat sebuah video yang nggak tentu durasinya ya, misal 10 menit, 3 menit, mau 1 jam, 2 jam, kamu bisa lakukan itu di YouTube. Itu kelebihannya. Nah, untuk optimasi di platform YouTube, kamu bisa melakukan yang namanya SEO. Mulai dari memasukkan kata kunci, intinya kata kunci, kalau kamu ingin mendapatkan traffic besar secara gratisan, kamu optimasi yang namanya kata kunci. Kata kunci yang direkomendasikan oleh mesin pencari YouTube. Kamu masukkan ke dalam headline, kamu masukkan ke dalam captionnya, kamu masukkan ke dalam tag ataupun kata kuncinya dan hashtagnya, dan lain sebagainya. Ingat, pahami juga algoritma yang bekerja di YouTube. Jadi intinya, setiap platform sosial media itu mereka memiliki aturan-aturan yang mengikatnya masing-masing. Nggak bisa kita samaratakan antara YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok. Oke, saya kasih tips bonus ya, yaitu kamu riset kata kunci yang relevan dengan konten, dan relevan dengan audiens, dan relevan dengan bisnis kamu. Itu, siapkan kata kunci, lalu pasang, ganti nama file, video, foto, misalnya nama-nama filenya. Pokoknya intinya nama file kamu harus kamu isi dengan kata kunci. Itu yang pertama. Yang kedua, kata kunci itu kamu optimasi ke dalam judul. Kamu masukkan ke dalam caption, kamu masukkan ke dalam hashtag. Ada 2 tips bonus yang saya berikan, yaitu kamu riset kata kunci yang benar-benar dicari oleh audiens kamu, lalu kamu tanam tersebut ke dalam nama file. Kalau misalnya di video kamu sebutkan kata kunci tersebut secara berulang, karena mesin bot dari misalnya YouTube, mereka bisa mendeteksi kamu ini membahas tentang kata kunci apa. Kalau di konten feed ataupun konten yang berupa gambar yang tidak ada videonya, kamu bisa menyisipkan di dalam captionnya. Kalau berupa storytelling di Facebook, kamu bisa memasukkan kata kunci ke dalam storytelling, ke dalam copywriting kamu. Oke? Itu merupakan tips bonus dari saya untuk bisa mendapatkan traffic secara potensial dengan cara gratisan.
Dengan begitu, secara konsisten kamu bisa mendapatkan dan bisa menikmati hasilnya setelah beberapa waktu kamu melakukan optimasi. Ingat, konsisten, sabar, dan jangan menyerah adalah kuncinya. Percuma kamu bikin konten bagus, tapi kamu nggak sabaran. Percuma kamu sudah riset ide konten yang cukup bagus, yang kamu sudah membuat konten yang oke, tapi kamu nggak konsisten. Itu sama aja bohong. Kamu harus melawan semua ketakutan yang datang kepadamu. Ingat, kalau bisa 4 platform, kenapa harus 1 platform? Oke, buat kamu yang masih bingung gimana caranya, sekarang kamu join ke komunitas terbaru saya. Di sana kita bisa diskusi bareng, kita bisa bahas bareng. Di sana juga saya sudah sediakan gimana sih cara kita strateginya membuat konten marketing yang berhasil. Untuk bisa mendapatkan traffic besar tanpa berbayar. Kamu bisa join di sana, yang dimana modul-modul di sana kamu bisa dapatkan secara gratis yang tidak saya publikasikan kemanapun. Secara eksklusif saya berikan secara gratis ke kamu. Jika kamu join, linknya ada di kolom deskripsi dan ada di pin komen. Sampai jumpa di lain video, saya Agung Rima dan bye!